Gadis ini sedang berjalan-jalan di Thailand, tiba-tiba, dia diculik dan diikat masuk ke dalam mobil. Lalu dibawa ke tempat yang asing. Tidak sedikit orang kaya, menunggu untuk membeli organnya, untuk melanjutkan hidup. Sang ayah dengan cepat datang untuk mencari anaknya. Penuh dengan orang dan tidak ada petunjuk. Hari ini setelah selesai berdoa dia mendapatkan kabar, kalau di tepi laut ada mayat perempuan. Melihat mayat di balik kain putih, mulutnya mulai berkedut. Dia sekuat tenaga mengatur pernapasan, kemudian berjalan ke depan, lalu membuka kain putih tersebut. Untungnya, itu bukan anaknya. Mukanya berlinang air mata, ini kesedihan dan kegembiraan yang bercampur aduk. Kemudian dia dengan cepat, membalikkan badan dan bertanya ke reporter. Memperlihatkan foto anaknya. Meminta tolong para masyarakat untuk membantunya mencari bersama. Dia berlutut di depan kamera. Di saat itu dia hanya seorang ayah yang rendah diri, memohon ke semua orang untuk membantunya. Ibunya sudah meninggal karena kecelakaan, dan hanya tersisa dia dan putrinya. Jadi tidak boleh kehilangan satu-satunya keluarganya. Terobosan kasus. Ada seorang wanita yang berdiri di jalanan. Ada seorang laki-laki brengsek setelah mempermainkannya, tidak membayarnya uang. Perempuan itu pun menemui Budi dan berkata, pernah melihat pria ini menculik anaknya, dia tidak ingin gadis itu juga jatuh ke lubang api. Menyuruh Budi untuk segera pergi menolong. Di saat seorang ayah sudah putus asa, semua hal akan dilakukan. Budi menangkap pria itu dan memukulnya hingga berdarah. Tapi sepertinya pria itu takut akan sesuatu. Dia sampai mati pun tidak akan membuka mulut. Budi yang cemas tidak sabar lagi, dan mengeluarkan sebuah tongkat. Menutup matanya, lalu mulai memukulnya. Akhirnya si pria mengatakan tempat anaknya disembunyikan. Ini adalah tempat penjualan organ-organ, dan khusus dikirim ke orang kaya. Saat itu pembeli sudah memasukkannya ke bagasi, harus segera pergi menolongnya. Budi mengelap keringat di mukanya, mengendarai mobil dengan panik. Tak disangka di sekitar tempat itu dia menabrak mobil pembeli. Tidak ada jarak yang lebih jauh di dunia hari ini. Budi sama sekali tidak tahu, di dalam mobil itu disembunyikan anaknya sendiri. Ayah dan anak berlalu begitu saja, lalu terpisah. Kemudian dia sampai di tempat anaknya disembunyikan. Hanya menemukan gelang yang diberikan anaknya. Budi tidak menyerah, dia mengandalkan HP pria tersebut, dan mengikuti petunjuk, menemui tempat perkumpulan mereka, yang sembunyi di sebuah pabrik daging. Budi mulai menyerang, dia seperti monster, melawan satu persatu, dan tatapannya yang membunuh. Di dalam hatinya dia menyesal. Awalnya karena dirinya, melakukan perlakuan kasar ke pasangan anaknya. Sehingga anaknya keluar sendirian untuk menenangkan hatinya. Kali ini Budi keluar menolong anaknya. Dia harus mengatakan permintaan maaf langsung kepada anaknya. Tapi takdir tidak begitu punya perasaan. Budi tidak tahu, kalau dia selamanya sudah tidak punya kesempatan, untuk berkata seperti itu kepada anaknya. Sebuah besi menyangkut masuk ke kakinya Budi. Setelah itu menariknya ke lantai. Budi memegang sudut meja. Penjahat pun berhenti, tapi kail itu semakin dalam, dan dengan kejam malah menambah kecepatan. Budi kesakitan hingga bercucuran keringat. Kemudian tertarik lagi sampai jauh. Polisi akhirnya sampai di tempat kejadian, dan langsung menembak dan menolongnya. Dia perlahan-lahan mencabut besi itu, mencari posisi yang tepat dan langsung menariknya. Dengan sekuat tenaga, penjahat melawan dengan pedang dan polisi dengan cepat melawannya. Hingga pedang itu terjatuh. Ruangan itu tidak berhentinya mengeluarkan suara benturan. Keduanya saling terluka, karena memegang pisau dengan sangat erat. Dan mulai muncul luka-luka. Budi juga ingin berdiri untuk membantu. Tiba-tiba muncul asap. Pasukan khusus menyerang mereka. Menembak tanpa pandang bulu. Menemui orang langsung bunuh. Tidak seperti melakukan tugas, lebih seperti pembantaian belaka. Budi dibawa dan dibantu oleh polisi. Sembunyi masuk ke sebuah ruangan,
dan mengetahui kabar yang membuat orang putus asa. Kekuatan di balik itu terlalu besar, langsung mengintimidasi kepala polisi. Beberapa orang ini disuruh untuk menghilangkan bukti. Semua orang yang mengetahui kasus itu harus mati, termasuk Budi. Mereka sudah mengambil jantung anakmu untuk menolong wali kota. Budi melototi polisi itu. Dia terus berkata kepada dirinya, putrinya masih hidup. Tapi saat itu, semua itu mulai pupus. Ayah ini terus berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia menjadi frustasi. Pintu yang penuh darah menarik perhatian Budi. Dia masuk ke dalam dan melihat lemari mayat di dinding. Dia membukanya satu persatu. Akhirnya melihat sebuah kantong. Dengan tangannya yang gemetaran, dia membuka kain tersebut. Poni dan alis yang familiar. Air matanya mengalir tanpa henti ke mukanya. Bibir Budi mulai terus berkedut. Dia sangat ketakutan. Takut di bawah kain itu adalah anaknya. Akhirnya harapan seorang ayah ini benar-benar sudah pupus. Dia membuka kain dan melihat muka anaknya. Dia dengan sedih berteriak. Semakin lama semakin keras. Semakin lama semakin keras. Semua rasa sedihnya ingin dikeluarkannya. Menyandarkan kepalanya ke kepala anaknya. Terus-menerus meminta maaf. Dia tidak harusnya melakukan kekerasan kepada pacarnya, sehingga menjadi seperti ini. Budi mengeluarkan gelang dan memakaikannya lagi ke tangan anaknya. Melihat tato anaknya yang berbahasa Spanyol. Artinya adalah selamat tinggal. Seperti inilah mereka berpisah untuk selamanya. Benar-benar suram. Budi saat itu dalam hatinya, hanya tersisa kata dendam. Dia keluar dari kamar mayat dan langsung menggores leher penjahat, dan menggigit telinganya. Lalu dengan sekuat tenaga, menusuk melewati tenggorokannya hingga mati. Ini adalah pembalasan Budi. Kepala polisi berjalan masuk, mengarahkan pistol ke Budi. Ternyata sekretaris wali kota sudah mengancamnya duluan, dan menangkap anaknya. Kasih sayang dan tanggung jawab membuat dia dilema. Budi memecahkan suasana dengan sebuah kata. Bawa aku pergi menemuinya. Aku bisa menolong anakmu. Budi datang ke tempat tinggal wali kota. Di sini mereka sekeluarga sedang merayakan ulang tahun. Warna kemasan di dalam rumah penuh dengan kebahagiaan. Di luar, hanya ada seorang ayah yang sudah hancur. Baru saja kehilangan warna dalam hidupnya. Perbedaan yang jelas ini sungguh ironis. Budi mengambil pistol, diam-diam masuk ke kamar wali kota. Dia tidak tahan dan mendekatkan telinganya ke arah dada wali kota. Mendengar, dek-dek-dek. Ini adalah jantung anaknya yang sedang berdetak. Sekretaris masuk ke dalam dan melihat. Juga tahu dia datang untuk balas dendam. Sekretaris mengaku bahwa wali kota sama sekali tidak tahu. Ini adalah keputusannya sendiri. Yang merencanakan untuk transplantasi organ. Dua musuh semakin dekat. Budi perlahan-lahan menutup pintu kamar dan bertanya, apakah dengan dirinya mati, sudah bisa melindungi keluarga kepala polisi? Sekretaris pun mengangguk, mengira masih ada kesempatan untuk hidup, kemudian Budi pun menembaknya. Wali kota terbangun karena suara tembakan. Budi melihatnya. Matanya penuh dengan perasaan yang campur aduk. Dia tidak punya pilihan, membunuhnya, atau membiarkan jantung anaknya terus berdetak. Budi mengarahkan pistolnya ke kepalanya sendiri lalu menembaknya. Film ini adalah puncak dari kemampuan akting Louis Ko. Dia juga mengandalkan peran ini, dan memenangkan aktor terbaik di Academy Award. Kita semua sudah melihat cinta yang besar dari seorang ayah kepada anaknya. Juga melihat takdir yang begitu tidak punya perasaan. Jangan biarkan kesalahpahaman melintas di antara orang yang kamu cintai. Cinta harus diucapkan dari awal. Karena bila sudah terlambat semua hanya akan menjadi penyesalan.